Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakuntumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Hong Ulun Basugelanggeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Ketemu lagi dengan saya, Cak Monyong, di pembahasan pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini hari Sabtu, karena suara agak paro karena beberapa tempat tadi malam harus siaran di CTV, tanggung jawab tiap hari Jumat untuk live di program Kak Cuma Cangkruan di CTV, dan masih tetap bangun pagi nasi suku dan sesandingan, terus minum ramuan tradisi adat Jawa. Dan kita hari ini ingin membahas tentang bagaimana kita memuliakan yang wujud hono dan tenobiro. Ilmu manusia hanya terbatas, namun implikasinya bisa tanpa batas. Nah, apa sebenarnya? Maaf Ken, ilmu manusia sangat terbatas, namun implikasinya sangat luas. Nah, ini kembali kepada nilai-nilai yang diajarkan. Jadi nilai-nilai yang disandingkan pada sebuah ketetapan ilmu, bahwasanya memang kita sebagai manusia hanya memiliki ilmu yang sangat terbatas, tapi implikasinya sangat luas. Pagi saya sudah membuat ramuan, yaitu jambe, jahe, kunyit, sirih, kayu manis, dan dua jenis gula dari tebu dan gula batu. Nah, suara parau, perut juga kurang bagus. Dan sebenarnya apa yang ingin kita sampaikan, bahwa seluruh ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh leluhur pada saat ini yang saya lakukan dan sebelum-sebelumnya bertemu dengan kawan-kawan adalah sebuah implikasi dari ilmu pengetahuan itu sendiri, dari aksara Jawa, bahwa pada dasarnya kita mengenal Jawa ini adalah mengenal luasan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah, oleh Gusti Kang Akarya Jagat, Gusti Kang Maha Welas Asih, Gusti Kang Maha Kuwasa lan Maha Agung. Nah, tadi malam saya bertelepon dengan Kiai Dulmanan karena saya titip minyak kepada saudara saya Kiai Mansur, tapi bersama rombongan dari Surabaya ke Madura. Beliau seorang kiai dan seorang mangku di Bangkalan, mampu mengajarkan ilmu tentang pengobatan, mampu mengajarkan ilmu tentang kebatinan. Nah, sebenarnya kalau dilihat secara gestur atau secara dohir, secara material, ini tidak relevan dengan bentuk yang sebenarnya atau tampilan sebenarnya. Tapi disitulah ketetapan ilmu, disitulah kemampuan, dari mana asalnya ilmu pengetahuan hanya dari Allah, dari Gusti Kang Maha Welas Asih, dari Gusti Kang Maha Kuwasa. Tiap pagi kita harus absen menyampaikan renungan pagi bahasanya, atau kita sedang belajar melakukan mudra bumi sparsa dari tugas-tugas Buddha Aksobia, menunggu bumi dan matahari bersama-sama bertemu di terbitnya pagi. Disitulah jalan kehidupan. Dan kita sudah tahu betul bahwa sebenarnya mudra dari bumi sparsa dan
Buddha Aksobia yang diajarkan oleh Kertanegara adalah sifat kita untuk rutin menjawab dan menetapkan kehidupan dalam ruang kepasrahan. Ya, tangannya ditutup, sininya di bawah. Adalah ruang kepasrahan kepada Gusti Allah. Bahwa tidak ada semata-mata kita menciptakan keinginan nafsu kita. Nafsu kita binas, makanya harus mampu mengikat dan membunuh nafsiyah. Binas itu sendiri. Billah adalah sebuah ketetapan dari Allah. Nah, bagaimana kita belajar sedemikian rupa dalamnya dari sebuah ruang ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia, tapi implikasinya sangat luas. Terbatas memang kita ini. Terbatas oleh waktu, terbatas oleh umur, terbatas oleh keadaan, terbatas oleh keuangan, terbatas oleh keluarga, terbatas oleh pekerjaan. Namun apa? Yang diajarkan bahwa Allah telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat luas kepada kita. Gusti Kang Maha Kuwasa menguasai alam semesta. Saya luar biasa, saya kagum dengan para mangku, Mas Bagus, Sakus di Blitar, para mangku yang ada di Tengger, dulur-dulur saya, Pak Selamet, para mangku di B29, bahkan saudara-saudara saya di Bali, dan tokoh-tokoh semua pelaku adat dan kebudayaan yang tidak bisa sebutkan, karena mereka tetap menjaga marwah, nilai-nilai ajaran luhur, aksara Jawa. Ini nanti sudah disambungkan oleh Romo Tawar tentang Hana Jalusanakana. Dari bagaimana sebuah prinsip-prinsip hidup itu sendiri semua dialirkan dan diarahkan kepada nilai-nilai yang diajarkan oleh Sang Penguasa dan Sang Pencipta, ya Gusti Allah itu sendiri, Gusti Kang Maha Agung. Apapun kita akan menyebut hanya tujuannya ke sana. Ketika kamu itu melihat tujuanmu hanya kepada dunia, kepada pangkat dan jabatan, kalau itu hanya sekedar sebuah upaya ikhtiar kamu untuk hidup, tidak apa-apa. Tapi kalau itu semata-mata kau jalani hidup kamu hanya untuk menuju kepada sesuatu yang sebenarnya nafsiyah, hanya tujuan pribadimu, maka tidak ada satupun ibadah, ikhtiar kita, usaha kita harus kepada tujuan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kepada Gusti Kang Maha Agung, kepada Gusti Kang Akarya Jagat. Jika itu yang dilakukan tidak kepada arah sana, betapa ruginya kita, karena kita sudah semakin mempersempit ruang berpikir kita. Taatilah apa semuanya yang menjadi ketetapan dan aturan. Terimalah. Menerima ini memang gampang diucapkan. Seperti pagi ini saya menerima dikasih seperti ini. Ikhtiarnya gampang, saya beli sirih di tempat orang jual bunga. Jadi tidak perlu red wine, tidak perlu white wine, tidak perlu vodka, tidak perlu sifas, tidak perlu apa itu. Dulu karena hidup kita sama dari sana, dari ruang yang mencoba-coba untuk seakan-akan agar diakui oleh orang lain bahwa kita hebat, tapi tidak. Buktinya semua tangan, gambar ini adalah bukti. Dulu kepingin kita diakui hebat, tapi setelah tua kita kalah dengan anak-anak kita. Kita harus mundur selangkah demi selangkah untuk menjadi orang, para bini sepuh, para palungguh, para mangku, untuk memangku tanggung jawab bangsa dan mangku negara ini. Jadi saya terima kasih, banyak ilmu yang saya dapatkan dengan aksara wo wujud hono tan kena ginira. Ilmu manusia hanya terbatas, namun implikasinya sangat luas. Wujud hono tan kena ginira. Jadi semuanya alam berpikir kita ini serba terbatas, tapi ilmu kita yang terbatas, implikasinya kita luas. Kita mampu untuk mencapai ruang batas yang sangat tinggi ketika kita yakin bahwa hari ini tidak ada obat, kita masih mencari daun-daunan dan jahe, kunyit, jambe, sirih, lalu gula merah, gula batu. Adanya begitu. Kalau tidak ada bagaimana? Jadi masih tetap sesandingan kita, sukuh kita,
Masih. Ini air dari Jolotundo, mari kita minum dengan air bunga ini. Semoga penyakit ini segera cepat hilang dari bumi Pratiwi, agar anak-anak bangsa Indonesia, saya akan mendoakan, tidak memilih, saya tidak kenal dengan siapa ibu bapaknya, tapi anak-anak Indonesia adalah anak-anak saya. Negara ini adalah negara saya dan negara kita semua. Saya berdoa atas nama kebaikan yang diajarkan oleh Allah, oleh Gusti Kang Karyo Jagat. Ya Allah, berikanlah anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Papua. Kau berikan kemuliaan, Kau berikan keselamatan, Kau berikan kedidayaan, Kau berikan kesaktian, agar dalam dia melakukan dharma dan kebaikan di dalam hidupnya, hanya dia yang orang-orang yang memiliki budi pakarti, akhlakul karimah dan kebaikan. Semoga itu menjadi kenyataan. Innama amruhu idza arada sayaqulu lahu kun, karena ketetapan dari Tuhan fayakun, karena permintaan kita. Jangan menolak pada hanya sekedar sastra, tapi mantra adalah keinginan dan ucapan kita. Hanya ini yang kita inginkan. 2035 sudah sangat dekat. Apakah betul yang ditetapkan oleh Sabto Palon Sesubagir dan Mbak Ismoyo itu, bahwa 2035 kita akan menjadi negara 5 terbaik? Jangan sampai hanya 10 terbaik, negara 5 terbaik di seluruh dunia. Biarkan negara asing, Ukraina mau perang sama Chechnya, mau perang sama Rusia, jika sudah diingatkan oleh bangsa Nusantara lewat presiden, lewat pimpinan-pimpinan itu, sik ngengkel, sik ngeyel, Jarno, ya apa carane saiki bangsaku luwih mulya. Memang kita harus menjaga perdamaian dunia. Yen wis dielingke berarti ketetapan leluhur. Memang sudah waktunya kita mencabut semua kontrak-kontrak kesetiaan, kontrak-kontrak kesejahteraan yang sudah kita berikan kepada seluruh dunia, untuk kembali kepada nilai-nilai luhur, agar dunia patuh kepada orang-orang Nuswantara Republik Indonesia. Terima kasih. Semoga ini wedar ini membuat kita semakin taat kepada negara, taat kepada bangsa, dan taat kepada Sang Pencipta Gusti Allah kang Maha Suci, kang Maha Welas Asih. Rahayu, rahayu sakuntumati. Om Santi, Santi, Santi Om. Hong Ulun Basuki Langgeng. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.